Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra, selamat siang Pak Denny. Selamat siang Bu Sulis. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik, dalam kesempatan hari ini saya sebagai observer dalam kegiatan coaching yang nantinya akan Anda lakukan. Di sini saya akan melakukan observasi dan saya sudah menyiapkan untuk rubrik penilaian yang nantinya akan saya lakukan untuk memberikan penilaian di kegiatan coaching hari ini. Apakah menurut Pak Indra untuk rubrik penilaiannya sudah sesuai? Seperti ini ya Bu ya? Iya, ini seperti ini Pak. Ya. Bagaimana? Ya, oke saya. Ya, Iya. Bisa Bu. Bisa dilanjut Ya. Pak? Oke, terima kasih Pak Indra. Di sini yang pertama saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin Bapak Indra nanti kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini. Ada 3 hal ya Bu ya yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, selanjutnya pendengar yang baik Ya. dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Oke. Dan untuk pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi yang Bapak Indra tadi sebutkan, di kompetensi bagian mana secara spesifik yang nantinya ingin saya observasi? Yang ingin saya tonjolkan dari 3 tersebut adalah kehadiran penuh Bu Sulis. Karena hemat saya, menurut saya, ketika kita bisa kehadiran penuh, maka bisa memberikan ruang yang lebih nyaman, kemudian terfasilitasi, mengungkapkan ide-ide semua hal yang ingin disampaikan oleh dari coach itu bisa tersampaikan dengan baik dan endingnya nanti tujuannya itu bisa tercapai. Oke, terima kasih Pak. Dan di sini juga yang ketiga saya akan menanyakan dari kegiatan ini nanti, kegiatan coaching yang nanti Anda berdua lakukan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan itu seperti apa? Jadi harapan saya indikator yang nanti muncul adalah Pak Dhani selaku coach itu bisa menyampaikan secara leluasa, enak, nyaman. Selanjutnya beliau bisa merumuskan sendiri solusi-solusi yang diharapkan, kemudian menyusun aksi dari identifikasi masalah tersebut, dan akhirnya beliau bisa berkomitmen dan bertanggung jawab dengan schedule aksi yang beliau rencanakan. Oke, terima kasih Pak. Itu tadi pertanyaan pras observasi dari saya. Selanjutnya silakan Anda, Pak Indra sebagai coach dan Pak Dhani sebagai coach untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Waktu dan tempat disilahkan. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak Dhani. Apakah Pak Indra siang ini ada waktu? Saya mau ketemu Pak Indra sebentar saja. Kalau buat Pak Dhani pokoknya selalu free. Terima kasih Pak. Iya, iya. Iya, saya sudah mau ngomong ke Pak Indra itu sudah beberapa hari. Seperti itu. Iya. Kebetulan Pak Indra saya lihat kok di sini, saya jadi bisa ngomong. Terima kasih untuk waktu sebelumnya. Iya, iya, iya. Ya Pak, saya itu punya pikiran Pak ini Pak. Baru ada beban yang saya pikirkan berkaitan dengan tugas saya sebagai guru Pak. Ini bukan saya paranormal Pak ini, Iya. tapi wajah jenengan ini sangat beda dari biasa-biasanya. Kelihatan ya Pak? Iya, iya. Kelihatan. Biasanya ceria, fresh, tapi ini agak gimana gitu? Ada Iya. apa gerangan nih Pak Dhani? Saya sedikit ada masalah Pak ini Pak. Sedikit ada masalah berkaitan dengan kegiatan supervisi yang Iya. terjadi kemarin Pak. Terus ada apa gerangan? Kan memang kemarin kelihatannya ada Bapak pengawas. Iya, ada iya. pengawas, Pak. Itu melakukan kegiatan supervisi. Nah, Iya. ada apa gerangan yang kegiatan supervisi itu? Iya. Sebenarnya menurut saya itu hal sepele Pak sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa Pak pengawas tuh menanggapinya serius Pak. Yang sepele atau seperti apa nih Pak? Bisa diceritakan kejadian Iya. apa ini? Jadi pada waktu itu saya kan Iya. udah ngajar Pak ya. Hmm? Terus tiba-tiba ada Pak pengawas datang. Nah, Seperti biasa Pak ya, ada pertanyaan observasi dari pengawas seperti biasa. Terus
tiba waktunya Pak Pengawas menanyakan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengatakan untuk pencapaian anak-anak itu Pak, ya memang banyak murid saya itu yang pencapaiannya masih di KKM, malah bahkan ada yang di bawah KKM Pak. Seperti itu. Iya. Nah, dari berkaitan dengan KKM itu, pandangan Pak Dhani yang menyebabkan bisa terjadi semacam itu hal apa saja? Kalau dari hasil pembicaraan kami kemarin ya Pak ya, saya sempat ditanya Pak pada waktu itu, ditanya seperti ini Pak Pengawas tanya, biasanya menggunakan sumber belajar apa aja Pak? Saya ditanya seperti itu. Saya jelaskan kepada Pak Pengawas, saya biasanya untuk menyampaikan materi, saya itu mengambil video-video di YouTube Pak, untuk saya tayangkan melalui LCD proyektor. Dan saya amati anak-anak itu antusias Pak, anak-anak antusias, anak-anak senang. Namun apa yang saya sampaikan itu bagi Pak Pengawas kurang tepat. Pak Pengawas mengatakan kalau dalam mengajar saya juga harus menggunakan buku teks. Seperti itu. Iya. Jadi beliau, Bapak Pengawas itu mengkritik Pak Dhani pada bagian yang buku teks penggunaan sumber belajar itu Pak. Iya, nah, dari pandangan Pak Dhani terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, bagaimana Pak Dhani menerimanya? Pada awalnya saya merasa buku teks itu kan nggak penting ya Pak, karena saya juga sudah menggunakan video pembelajaran yang saya anggap itu sudah mewakili dari materi yang saya sampaikan. Toh anak-anak juga senang, walaupun ya memang saya akui hasil dari mereka ada yang di bawah KKM, itu kurang maksimal Pak. Dan pada waktu saya menyampaikan hal itu kepada Pak Pengawas menunjukkan gestur yang kurang suka. Pak Pengawas bilang kalau guru dalam mengajar juga harus menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum, seperti itu Pak. Berarti menurut pandangan Bapak Pengawas, salah satu yang menjadi catatan beliau adalah buku teks. Betul sekali. Dan buku teks itu dihubungkan dengan kondisi kelas di mana KKM-nya belum maksimal. Iya. Bapak Pengawas memang mengatakan seperti itu Pak, seperti yang Pak Indra katakan. Menurut pandangan Pak Dhani, Iya. keterkaitan dengan KKM yang belum mencapai sesuai dengan yang diharapkan, dengan metode Pak Dhani yang menggunakan video, menggunakan tayangan pembelajaran interaktif, tetapi masih lemah di penggunaan buku teks. Adakah hubungannya apa tidak? Kalau saya renungkan ya Pak, karena setelah Pak Pengawas itu mengatakan hal seperti itu, saya kan merenung dalam hati saya Pak. Itu saya merasa bahwa penggunaan buku teks juga diperlukan dalam proses pembelajaran, karena saya melihat memang dari gaya belajar anak murid saya juga tidak semua sama. Jadi dari itu saya meyakinkan bahwa saya dalam pembelajaran kedepannya harus juga menggunakan buku teks Pak. Seperti itu. Iya. Pak Dhani ini mengajarnya jumlah muridnya di kelas berapa Pak Dhani? Ada 20 Pak. Nah, berdasarkan 20 anak tersebut, Iya. analisa atau pengamatan Pak Dhani, gaya belajar yang nampak pada siswa panjenengan seperti apa? Ada itu yang kelihatan mencolok Iya. Pak, ada 3 kelompok itu, Iya. ada yang suka dengan membaca, ada suka yang audio seperti itu Pak, ada juga dengan gerak-gerak, dengan Iya, praktek seperti itu itu. Pak, kinestetik seperti Iya. itu Pak. Ada 3 gaya belajar itu yang saya amati dalam kelas saya Pak. Berarti dari pembicaraan tadi nih Pak Dhani, Iya, Pak. ada 2 hal yang Pak Dhani renungkan. Iya. Yang pertama itu adalah hubungan dengan Bapak Pengawas, Betul, ya. betul sekali, Pak. Yang kedua adalah KKN. Dan KKN. KKN ini ada hubungannya dengan gaya belajar. Betul sekali Pak. Nah, untuk 2 hal tersebut, rencana Pak Dhani seperti apa yang akan Pak Dhani lakukan? Iya Pak.
berkaitan dengan Pak Pengawas, rencana saya akan menghadap beliau, Pak. Menghadap beliau, saya akan minta maaf kalau apa yang saya lakukan kemarin membuat beliau tidak berkenan, sehingga kedepannya hubungan saya dengan Pak Pengawas lebih harmonis, Pak, seperti itu. Pak Ijo kan tahu kalau bawa sama atasan itu harus kita gitu, Pak. Dan berkaitan dengan proses pembelajaran, memang saya akan merencanakan menggunakan buku teks juga, Pak, dalam melakukan pembelajaran sebagai sumber belajar, Pak. Ya. Mohon maaf nih Pak Dani. Jadi kan tadi penggunaan buku teks dan sama pengawas rencananya akan diharmoniskan kembali. Iya, betul, ya. Pak. Tapi bagaimanapun kan bisa jadi ini Bapak Pengawas tentu kritikan-kritikan, temuan-temuan dari hasil observasi pasti juga akan disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya. Nah, Pak Dani menanggapinya seperti apa ya? Iya, Pak. Saya juga mengkhawatirkan hal itu karena kan setiap hari ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Kalau Ibu Kepala Sekolah nanti mendapat informasi dari Pak Pengawas, ya nanti saya juga nggak enak, Pak. Rencana saya juga akan menghadap beliau. Saya akan ceritakan tentang masalah yang terjadi kemarin, dan juga saya akan menceritakan apa yang akan saya lakukan sebagai solusi dari permasalahan yang ada, Pak. Dan berkaitan dengan rencana saya juga akan minta petunjuk dari Ibu Kepala Sekolah untuk apa-apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya optimis, Pak. Pak Dani yang sudah rencanakan sama Bapak Pengawas akan dijelaskan. Saya yakin Bapak Pengawas akan mengerti. Selanjutnya Ibu Kepala Sekolah juga akan, tentu bagaimanapun itu bagian dari keluarga. Yang penting kan ada perubahan yang direncanakan. Iya, Pak. Saya yakin tidak masalah nih, Pak. Jenengan tidak usah perlu khawatir, tidak perlu menjadi beban pikiran terkait dengan harmonisasi dengan Bapak Pengawas ataupun nanti sampai merembet kepada kedinasan lah seperti itu. Ya, Pak, ya. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi, bagian yang terkait dengan pembelajarannya, Pak Dani, Iya. dengan gaya belajar. Nah, terkait dengan gaya belajar itu idealnya seperti apa yang ingin Pak Dani lakukan di kelas? Iya, Pak. Saya akan merencanakan membuat skenario pembelajaran, Pak, di mana saya memenuhi semua kebutuhan gaya belajar dari murid saya, baik itu yang suka membaca, visual, yang audiovisual maupun yang kinestetik. Saya akan membuat skenario pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka semuanya. Dari ketiga gaya belajar tadi, Pak Dani kan sudah melakukan video. Iya. Nah, video yang seperti apa yang Pak Dani lakukan di kelasnya? Digunakan sebagai media belajar. Rencananya, Pak, rencana besok. Yang sudah dilakukan. Ya. Biasanya kalau saya menggunakan video itu saya ambil dari YouTube, Pak, karena saya belum bisa untuk membuat media pembelajaran sendiri. Saya ambil dari YouTube. Yang saya pilih materinya sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai, gitu, Pak. Saya download, terus saya tanyakan, Pak. Berarti sementara ini yang Pak Dani lakukan adalah comot atau download dari video dari YouTube seperti itu? Video orang yang di YouTube saya comot gitu, Pak. Nah, Pak Dani harapannya ingin tidak ada perubahan dari yang tadi asalnya comot, asalnya download, kemudian menggunakan. Ada harapan yang lain ingin dilakukan terkait dengan kemampuan untuk menayangkan video pada anak didik, Pak? Tentunya ada ya, Pak. Jadi rencana saya kan saya menggunakan buku teks tadi dan juga akan memodifikasi, membuat skenario pembelajaran dengan video-video pembelajaran yang kontekstual dengan di tempat sekolah kita, seperti itu, Pak, ya. Saya akan memanfaatkan Canva dan saya yakin itu bisa lebih menarik karena itu kontekstual dengan kondisi anak-anak di tempat ini, gitu, Pak. Yang sudah Pak Dani sampaikan sangat menarik sekali dan itu luar biasa. Iya, Pak. Karena hemat saya ketika seorang guru itu bisa membuat sendiri, berinovasi, itu bisa sesuai dengan kondisi kelas, Iya, Pak, kondisi peserta didik. Jadi secara kejiwaan, kemudian kemampuannya itu bisa sesuai dan selaras. Iya. Nah, terkait dengan pemakaian Canva ini, Pak. Iya.
Pak Dhani sampai di mana pengetahuannya ataupun kemampuannya untuk menggunakan aplikasi Canva tersebut? Iya Pak, ini saya masih tahap belajar ya Pak. Sampai saat ini saya penguasaan Canva saya ya masih belajar Pak, masih tahap uji coba ini Pak, belum bisa profesional seperti itu Pak. Iya. Tapi sudah tahu ya ada aplikasi namanya Canva. Ada tahu Pak, betul. Walaupun belum begitu mahir dalam penguasaannya. Iya, belum mahir pengoperasionalnya Pak. Sudah berapa lama ya Pak Dhani mengenal Canva ini sebetulnya? Baru Pak ya, saya kan selama ini gitu. mengandalkan video yang ada di YouTube. Iya. Dan saya lihat tuh ada Canva, ya saya mencoba tutorialnya, tetapi sampai hari ini kok masih sulit Pak saya Pak. Dari Pak Dhani yang sudah disampaikan, pandangan Pak Dhani. Iya. Pak Dhani, menurut Pak Dhani tadi yang sudah disampaikan masih ada beberapa item di bidang penguasaan Canva, seperti itu ya. Iya Pak. Pandangan Pak Dhani, siapa atau bagaimana langkah Pak Dhani untuk bisa mengcover optimalisasi penggunaan Canva supaya Pak Dhani menjadi mahir bagaimana? Iya Pak. Kebetulan kan di sekolah kita kan ada Pak Didi. Iya. Pak Didi itu bagian yang megang IT Pak. IT ya. Saya akan menghubungi beliau, saya akan minta tolong untuk bisa diajarkan penggunaan Canva secara benar itu seperti apa, sehingga apa yang saya video pembelajaran saya buat itu bisa saya gunakan untuk proses pembelajaran, dan itu bisa membantu anak dalam mengerti materi yang saya sampaikan Pak. Jadi Pak Dhani sudah punya motivasi. Iya Pak. Nah sekarang motivasinya kan perlu direalisasikan. Iya Pak. Ada dua hal yang dari percakapan ini yang menjadi tagihan realisasi Pak Dhani. Iya. Yang pertama yaitu tentang penguasaan Canva. Iya. Kemudian yang tadi rencananya mau sowan sama Bapak Pak Didi dan Iya. Pak Didi untuk penguasaan IT Iya. pada pengawas sama Bu Kepala Sekolah. Nah, untuk planningnya Pak, jadwalnya ya. untuk pelaksanaan dari hal tersebut seperti apa Pak Dhani? Iya. Kalau berkaitan dengan Canva, karena Pak Didi itu orangnya baik, jadi setiap dia ada kesempatan, setiap saya minta tolong, kemungkinan besar akan dibantu. Itu minggu depan sudah bisa Pak. Minggu depan sudah bisa saya lakukan. Saya mulai belajar Canva dengan lebih lagi, sehingga saya lebih mampu membuat video pembelajaran yang baik. Berkaitan dengan pengawas, saya akan mencari waktu, saya usahakan minggu depan juga Pak, karena saya juga melihat kesibukan beliau yang luar biasa, jadi saya akan berkoordinasi dengan staf di kantor pendidikan untuk melihat jadwal yang kosong beliau itu hari apa gitu Pak. Kalau untuk Ibu Kepala Sekolah juga bisa saya lakukan secepatnya, seperti itu Pak Indra. Jadi 3 hal tadi sudah terprogram gitu Pak ya? Iya Pak, sudah saya rencanakan Pak. Iya, Jadi iya. hasil pembicaraan kita Iya, siang iya, ini iya. saya muncul ide Pak untuk melakukan itu semuanya Pak. Jadi ada 3 hal yang insya Allah akan segera dilaksanakan. Iya Pak, akan saya segera minggu depan akan segera saya laksanakan. Nah, jadi harapan semua orang lah dari harapan kita percakapan ini, dari permasalahan mudah-mudahan Pak Dhani ini bisa mengerucut menjadi sebuah solusi. Iya Pak. Solusi dan menjadi aksi nyata. Ya. Dan saya tunggu ini kabarnya Pak Dhani terkait dengan update kemampuan Canva ini tadi. Iya Pak. Update Canva dan terkait dengan komunikasi Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah. Iya Pak. Jadi dari walaupun awalnya tadi dikritik Iya. oleh Bapak Pengawas, tapi saya kira itu membawa hikmah Pak Dhani. Betul Pak. Jadi hikmahnya itu pembelajaran Pak Dhani bisa lebih optimal dengan mengikuti menyesuaikan gaya belajar Iya, betul, siswa. Pak. Iya, betul. Kemudian Pak Dhani memiliki motivasi untuk belajar Canva Iya. lebih kreatif dan inovatif. Betul Pak. Dan saya kira dengan hikmah tadi Pak Dhani bisa lebih silaturahim dengan Bapak Pengawas, menyamakan persepsi. Iya, betul, Pak. Dan saya berpandangan
terkait dengan problem itu, Ibu Kepala Sekolah akan sangat mengapresiasi dan ini sebuah terobosan yang sangat baik sekali untuk kemajuan peserta didik Pak Dhani. Iya, Pak. Seperti itu Pak Dhani. Iya. Terima kasih Pak Indra untuk waktu siang ini. Terima kasih sudah membangkitkan motivasi saya. Saya sampai bisa ketawa lagi nih Pak, sudah menjawab solusi dari apa yang sudah Pak Indra sampaikan tadi. Terima kasih, semoga pembelajaran di kelas saya menjadi lebih baik, hasil perolehan anak juga menjadi lebih meningkat, hubungan saya dengan Pak Pengawas menjadi harmonis, hubungan saya dengan Bu Kepala Sekolah juga lebih baik, dan penguasaan Canva saya juga semakin meningkat. Itu Pak, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Pak, saya akan kembali ke kelas lagi Pak. Sama-sama Pak Dhani, selamat siang. Baik Bapak, terima kasih untuk kegiatan coachingnya sudah berlangsung dengan baik. Bapak Indra tadi yang berperan sebagai coach. Terima kasih untuk coachingnya Bapak Indra dan Bapak Dhani sudah berlangsung dengan baik. Bapak Indra tadi yang berperan sebagai coach sudah bisa menggiring atau meyakinkan Bapak Dhani yang sebagai coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke Pak Indra, di sini saya akan menanyakan apa yang sudah Bapak Indra lakukan pada saat kegiatan coaching tadi berlangsung sehingga indikator capaian untuk pengembangan yang Bapak Indra tadi kemukakan pada waktu prasupervisi itu sudah berjalan dengan baik. Dari kegiatan coaching tadi, saya sudah sesuai dengan alur kita, baik itu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, terakhir tanggung jawab. Dan untuk kehadiran penuh bisa tercapai karena dengan apa yang saya lakukan tadi, baik itu secara linguistik, kemudian gestur, dan juga kontak-kontak yang saya lakukan kepada Pak Dhani bisa tercapai, sehingga Pak Dhani dari pertanyaan-pertanyaan, dari suasana batin dan frekuensi emosi yang saya hadirkan, beliau bisa merefleksikan kekurangan pembelajarannya tadi, sehingga beliau itu bisa menemukan, kemudian termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kegiatan penguasaan Canva. Dan selanjutnya beliau merencanakan, kemudian berkomitmen untuk membangun hubungan dengan Bapak Pengawas maupun Ibu Kepala Sekolah lebih intensif lagi dan harmonis, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Indra. Terima kasih untuk Bapak Indra. Coaching yang Bapak Indra tadi lakukan sudah baik, sangat luar biasa. Bapak sudah bisa menjadi pendengar yang baik sampai dengan Pak Dhani menemukan titik temu untuk permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan menurut pengamatan saya, Bapak juga sudah bisa melihatkan atau menunjukkan kehadiran penuh dengan Bapak Dhani tadi. Juga Bapak Indra tadi sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak Dhani dan juga bisa menggiring Bapak Dhani untuk menemukan tadi solusi atas permasalahannya tadi. Bapak juga sudah menggunakan alur tirta dengan urutan yang dari awal sampai akhir sudah baik. Yang terakhir untuk Bapak, pertanyaan yang terakhir, dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak utarakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan coaching ini tadi? Saya ingin belajar lagi untuk menyusun kalimat dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Sulis. Jadi ingin belajar lagi menggunakan diksi-diksi yang lebih halus, lebih terbuka, dan bisa memancing kepada coach untuk lebih terbuka, merasa nyaman, dan dia merasa termotivasi
sehingga apa yang dari permasalahan yang beliau alami itu bisa lebih efektif dan efisien, bisa tertanggulangi seperti itu. Oke, terima kasih. Sepertinya ini nanti coaching seperti ini bisa dilakukan kepada teman sejawat atau kepada tenaga pendidikan yang lain. Sukses selalu buat Bapak Indra. Baik, terima kasih untuk Bapak Indra. Sukses selalu. Semoga coaching seperti ini nanti bisa berlangsung lagi dan bisa dilanjutkan mungkin dengan teman sejawat atau tenaga pendidikan yang lain. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai pengamat di sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.